Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan saya, Ahmad Cahyadi, dari Lab HKL, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Saya akan menemani rekan-rekan untuk melaksanakan perkuliahan analisis sumber daya lahan dan air, khususnya pada subtopik sumber daya air ya. Pada 2 minggu yang lalu rekan-rekan sudah ditemani oleh Pak Guru, dan 2 minggu ke depan sampai mungkin 3 minggu itu akan saya temani untuk melaksanakan perkuliahan terkait dengan analisis sumber daya air, dan nanti juga di minggu terakhir rekan-rekan akan menyelesaikan bagian dari yang saya lakukan. Tidak bisa hadir melakukan secara sinkronus, tetapi harus melakukan secara asinkronus. Jadi pada minggu ini tiba-tiba mendapatkan undangan untuk mengikuti diklat pegawai di Universitas Gadjah Mada yang bersifat wajib. Ya, karena pada minggu-minggu ini sebenarnya di Universitas Gadjah Mada belum dimulai perkuliahan ya secara resmi, tapi karena blok kita memang biasanya dimulai lebih awal sehingga masih bertabrakan dengan agenda-agenda di universitas. Sehingga saya hari ini akan memberikan 2 rekaman ya. Yang pertama adalah rekaman tentang pengantar kuliah analisis sumber daya air pada subtopik di kuliah asal, dan juga tutorial terkait dengan bagaimana mendapatkan data meteorologi dari internet ya, khususnya dari data yang disediakan oleh Project SWAT ya. Pada mata kuliah Asla ini di bagian hidrologi saya akan share materi. Rekan-rekan akan diminta untuk mempelajari beberapa hal terkait dengan analisis sumber daya lahan dan air. Di bagian air nanti rekan-rekan akan menganalisis potensi sumber daya air meteorologis, potensi sumber daya air permukaan, dan potensi sumber daya air tanah. Kemudian Anda akan dianalisis kebutuhan air dan diminta untuk menganalisis neraca air di satu wilayah. Baik, di sini saya sudah membuatkan rangkuman ya dari apa yang saya serahkan kepada ketua. Di kerangka laporan kuliah blok Asla ini rekan-rekan akan membahas tentang pertama tentang latar belakangnya mengapa analisis sumber daya lahan dan air sangat penting. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana, tujuan penelitiannya seperti apa, kemudian manfaat dari kajian yang Anda lakukan itu seperti apa. Nah, kemudian nanti ada tinjauan pustaka untuk bagian air ini sesuai dengan pembahasannya. Nanti rekan-rekan misalnya yang pertama analisis sumber daya air, nanti ini ada ketersediaan air ya, ketersediaan air meteorologis, ketersediaan air permukaan, ketersediaan air tanah. Nah, ini Anda harus bahas ya. Kemudian Anda analisis ya sesuai dengan kondisi di das Anda. Kemudian nanti juga akan membahas tentang kebutuhan air. Nah, nanti yang di bagian analisis sumber daya air Anda akan membahas bagaimana caranya melakukan analisis sumber daya air meteorologis. Kemudian bagaimana menghitung debit andalan. Jadi debit andalan itu adalah debit yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi misalnya untuk kebutuhan air minum, nanti kita membutuhkan debit andalan berapa. Kemudian debit andalan untuk sawah irigasi nanti berapa dan sebagainya yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis potensi air tanah. Nanti rekan-rekan akan diajak untuk melakukan
analisis potensi aplikasi Anda. Nah, nanti akan dikenalkan bagaimana melakukan analisis potensi air tanah pada anisotropik sistem, jadi isotropik sistem. Yang dilakukan dengan banyak kemudian ada pelanggan misalnya kawasan kars atau batuan-batuan gunung api yang impermeable seperti lava, kemudian yang lainnya misalnya batuan gunung api yang sudah tua kemudian banyak retakannya, atau batuan-batuan metamorfik, itu biasanya adalah wilayah-wilayah dengan anisotropik system. Sedangkan isotropik system umumnya berada pada wilayah dataran seperti dataran aluvial yang materialnya bisa berupa lempung, pasir, dan sebagainya. Nah, nanti akan diceritakan bagaimana cara menganalisisnya, juga pendekatannya, misalnya tidak ada data bor, tidak ada data geologi yang lain, bagaimana cara mendapatkannya, misalnya dengan pendekatan Richard. Jadi kalau jenis batuan A, nanti dia akan mendapatkan imbuhan sebesar berapa persen dari total hujan yang jatuh di wilayah tersebut, seperti itu ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kebutuhan air. Jadi rekan-rekan nanti akan menganalisis kebutuhan air untuk pertanian, untuk irigasi, untuk domestik ya, untuk peternakan, kemudian industri, dan lain sebagainya. Jadi semuanya akan dianalisis di sana. Kemudian setelah ketemu kebutuhan, ketemu ketersediaan, Anda akan menghitung neraca air. Jadi neraca airnya nanti Anda akan membuat sesuai dengan SNI, nanti Anda akan mendapatkan kriteria aman, tidak aman, dan sebagainya. Atau mungkin juga bisa dengan pendekatan yang lain, itu ada kritis, tidak kritis, aman, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan belajar itu. Mungkin seperti itu pengantar saya hari ini. Jadi rekan-rekan di dalam 2 minggu ini akan belajar tentang ketersediaan dan kebutuhan air, serta nanti di ujungnya itu akan menganalisis tentang neraca sumber daya air. Mungkin seperti itu teman-teman untuk pengantar hari ini. Kita akan melanjutkan di tutorial yang sama di hari ini tentang bagaimana melakukan download data dari SWOT ya. Nanti akan saya sampaikan. Saya cukupkan dulu untuk yang pengantar ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.